Halo, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips mengenai pembuatan jurnal penjualan pulsa. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali jurnal penjualan pulsa yang ada di masing-masing penjual pulsa. Namun kali ini kami ingin berbagi jurnal yang kami setting sendiri dan biasa kami gunakan. Dan aplikasi yang kami gunakan adalah dengan Microsoft Excel. Adapun pada pertama kali ini kita akan membuat satu file yang berisi 4 baris. Baris pertama dan file ini akan kita gunakan sebagai acuan pada saat nanti kita akan membuat jurnal penjualan. Terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama kita isi dengan nomor. Bisa juga kita bisa isi dengan ID. Nomor-nomor ini yang akan kita gunakan sebagai ID. Yang kedua adalah operator. Di sini nama-nama operator sudah kami bikin sendiri, jadi tidak sama dengan operator yang ada. Dan ini harga dasar, harga yang kami dapatkan dari operator, dan ini harga jual, yaitu harga yang kami jual kepada konsumen. Nah, setelah kita mengetik keseluruhan ini, kita akan blok keseluruhan ini. Kita lebihkan dari yang sudah ada. Gunanya adalah jika pada saat bulan tersebut di tengah bulan tersebut terjadi perubahan harga, kita tidak perlu mengganti harga yang sebelumnya, karena dikhawatirkan harga yang sebelumnya ini sudah terpakai di jurnal penjualan. Jadi kita tambahkan di bawahnya, jika kita masuk pada bulan barulah kita boleh mengganti, karena data kosong barulah kita boleh mengganti harga yang baru, harga terbaru. Kita blok semua, lalu kita klik di formula, kita pilih define name. Nah, define name ini kita beri nama misalnya pulsa 2 ya, pulsa 2. Nah, pulsa 2, kita klik OK. Tentu saja already exist, karena kita sudah membuat ini sebelumnya. Nah, kita sudah membuat itu sebelumnya, dan ini namanya adalah pulsa 2, nama define name-nya. Setelah define name ini jadi, kita masuk ke jurnal penjualan. Kita masuk jurnal penjualan, atau di sini jurnal pembukuan pulsa. Jurnal pembukuan pulsa, karena biasa pembukuan itu laporannya di setiap akhir bulan. Di sini kita tulis tanggal 30 April 2013. Di jurnal pembukuan pulsa ini ada beberapa kolom yang kita buat. Yang pertama adalah nomor, tanggal pembelian pulsa, atau tanggal pembelian di mana kita menjual pulsa itu. Nah, di sini kode ini adalah ID yang ada di sini. Nah, ini kita ada sambungannya. Ini jenis pulsa yang kita jual, harga beli, harga jual, laba, deposit pulsa, maksudnya ini deposit pulsa ya, deposit pulsa. Lalu ada saldo pulsa, saldo pulsa yang kita jual, dan saldo keuangan, saldo yang kita terima dari pembelian dan juga kita keluarkan untuk deposit pulsanya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Di nomor ini tanggal kita pembelian, kode. Kode ini adalah kode yang akan kita gunakan untuk memudahkan kita supaya tidak mengetik berulang-ulang, seperti akses 25.000, XL 10.000. Kita tidak perlu mengetik ini berulang-ulang setiap ada pembelian. Kita cukup memasukkan kodenya, maka jenis pulsa dan harga beli dan harga jual ini akan keluar dengan sendirinya.
Nah, kalau kode ini kita ketik misalnya 6. Di sini kode 6 adalah menunjukkan akses 25. Maka di sini akan keluarlah akses 25 dan seterusnya. Untuk harga beli, mari kita klik 2 kali supaya kita bisa melihat rumus apa yang digunakan di sini. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah rumus yang biasa digunakan jika kita ingin mengetahui informasi dari suatu data. Misalnya saja kita ingin mengetahui kode 6 itu untuk jenis operator apa ya? Jenis operator apa seperti ini. Bentar, kita ganti dengan jenis operator. Kita ingin mengetahui operator apa, maka itu kita menggunakan VLOOKUP. Setelah kita menuliskan VLOOKUP, kita buat tanda kurung buka dan kita tulis C8. Kenapa C8? Karena di sini kita mengacu kepada kode yang kita ketikkan. Nah, kode ini sebagai kuncinya C8. Seperti di sini kodenya 6 seperti yang tadi itu. Lalu setelah itu kita bikin tanda titik koma dan kita ketik define name tadi. Alamatnya adalah pulsa 2 yang kita buat di sini ya. Define name dengan define name tadi, dengan define name di formula ini adalah pulsa 2. Kita tulis di sini karena kita mengambil data itu dari pulsa 2 dengan kode 6. Dan setelah itu kita bikin tanda titik koma, lalu kita tulis 2. Kenapa kita tulis 2? Karena data yang kita perlukan ada di kolom 2. Ya, ini dia akses 25.000. Karena data yang kita perlukan itu ada di kolom 2. Maka setelah itu kita bikin membuat tutup kurung tutup, dan maka muncullah data yang ada di kolom 2. Untuk memudahkan supaya sampai ke bawah, kita bisa copy data ini. Kita bisa copy rumus ini ke bawah dan seterusnya. Paste. Nah, sampai ke bawah kita copy rumus tersebut. Di sini ada daerah yang kosong, artinya daerah ini tidak kita kopikan rumus. Karena apa? Karena daerah ini kita gunakan untuk deposit pulsa dan tidak memerlukan rumus tersebut. Dan rumus tersebut bisa kita teruskan di bawahnya dan seterusnya. Setelah itu harga beli ini akan muncul dengan sendiri jika kita mengetikkan rumus VLOOKUP C8. Di sini baik jenis operator, harga beli dan harga jual, semua kita mengacu pada C8. Dengan tadi kita menggunakan data pulsa 2 dan kolom yang diperlukan di sini adalah kolom 3. Maka itu kita ketik angka 3 di sini. Sama dengan harga jual. Harga jual juga di sini harga jual pulsanya kita ketikkan kolom 4. Maka akan muncul di sini harga jual untuk pulsanya. Setelah itu laba. Di laba ini kita menuliskan rumus. Karena laba adalah keuntungan, maka rumusnya adalah harga jual kita kurangkan dengan harga beli. Maka didapatlah laba sekian. Saldo pulsa. Saldo pulsa di sini kita menggunakan rumus saldo pulsa yang ada kita kurangkan dengan harga beli. Harga beli ini harga beli dari operatornya. Jadi pada saat saldo itu berkurang, kita akan mengurangkan H8 min E8. Jadi H8 itu sebentar. Nah, H8 itu adalah deposit pulsa. Jika kita memiliki deposit pulsa di sini, maka pulsa yang 250.000 itu akan bertambah. Berhubung di sini kosong, maka 250.000 itu kita hanya mengurangkan dengan 25.000. Dan sisanya adalah 225.000. Untuk saldo keuangan, kita akan menggunakan J7. J7 itu adalah atas di sini. Jika kita mengisi atau kita memiliki kas uang di sini, kita akan menuliskannya di sini. Berhubung ini kosong, maka saldo keuangan itu adalah F8. F8 adalah harga jual ini kita kurangkan dengan H8, yaitu deposit pulsa saldo keuangan yang kita keluarkan.